kamu adalah anak-anak terang, Terang. bukan lagi kegelapan, bukan lagi hidup dari masa lalu, tetapi kamu memiliki masa yang baru setelah kamu menerima Kristus. Nah, Ya. peralihan itu tadi, meninggalkan kebiasaan lama menuju kehidupan yang baru. Maka penekanannya mengingat bahwa kita ini tidak sama seperti dahulu, tetapi kita sudah hidup di dalam terang. Maka terang itulah yang menjadi dasar daripada kehidupan setiap orang Kristen. Berjalan dalam Kristus ada tantangan, tetapi ada penguatan untuk beralih dari hal-hal yang buruk yang tidak berkenan. Hidup di dalam kebenaran seharusnya menjadi gaya hidup daripada orang-orang yang percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama dengan kami di podcast Evangelium HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada kali ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membahas Evangelium di Minggu tanggal 15 Maret 2026 bersama dengan narasumber kita yang sudah jauh-jauh datang dari Sekupang, yaitu Amang Pendeta Hutoruk. Sebelum kita memulai untuk membahas Evangelium, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di perjumpaan kami melalui media ini, di mana kami akan laksanakan podcast Evangelium di Minggu tanggal 15 Maret 2026 dengan narasumber kami yang sudah hadir di ruang podcast ini, Pendeta Erwin Hutauruk. Kiranya Tuhan berkati kami dan juga berkati para Bapak Ibu yang menyaksikan podcast ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, karena sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Hutoruk, sebelum kita masuk ke dalam intinya, mungkin Bapak kami berikan waktu untuk perkenalan kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan podcast kita ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Joni. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Pendeta Erwin Hutauruk, inang di rumah Boru Nenggolan, dan kami sudah dikaruniakan Tuhan 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sekarang kami melayani di HKBP RSO Sekupang. Demikian. Baik, Bapak Pendeta Hutoruk, Bapak Ibu sekalian, kita boleh buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Evangelium di Minggu tanggal 15 Maret tertulis dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, Bapak Pendeta, di minggu kita tanggal 15 Maret, dengan topik hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kami mau tahu ini nama pendeta yang melatar belakangi teks ini dituliskan pada waktu itu. Boleh Bapak jelaskan pertama? Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Joni Sirait. Memang salah satu nas yang sangat menarik untuk Minggu Letari tanggal 15 Maret ini. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat menarik sebenarnya. Karena latar belakang jemaat Efesus adalah jemaat yang tinggal di kota besar. Ya, kita kenal dengan kota metropolitan dengan berbagai macam kompleksitas peradaban yang ada di situ. Ya,
perubahan-perubahan yang terjadi setelah mereka menjadi Kristen itu pun menjadi salah satu yang melatar belakangi Rasul Paulus untuk memberikan peneguhan kepada jemaat Efesus untuk bertahan hidup dalam kekristenan yang telah menjadi jalan keselamatan mereka. Surat ini sendiri ditulis oleh Paulus ketika dia berada sedang di penjara ya. Dan dia tetap memberikan peneguhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, latar belakangnya adalah bahwa jemaat Efesus dalam kehidupannya di kota Efesus adalah banyaknya terdapat eh, apa namanya patung-patung penyembahan Dewi Artemis, dan itu juga menjadi salah satu dasar daripada kehidupan jemaat yang ada di situ. Karena sebagian besar mereka adalah para pengrajin perak yang membentuk patung-patung tersebut. Peralihan mereka setelah kekristenan, akhirnya mereka meninggalkan pekerjaan mereka, itu pun menjadi dasar daripada salah satu permasalahan yang ada di jemaat Efesus yang melatar belakangi Paulus untuk mengirimkan surat tersebut. Kemudian itu yang kedua, latar belakangnya adalah kehidupan lama. Ya, bukan hanya orang non-Yahudi yang ada di Efesus, tetapi orang Kristen Yahudi juga menjadi salah satu pergumulan berat. Kesamaannya adalah mereka harus meninggalkan kebiasaan lama untuk gaya hidup yang baru di dalam kekristenan. Dan itu menjadi pergumulan. Itulah yang menjadi latar belakang daripada Paulus untuk mengirimkan surat Efesus kepada jemaat Efesus. Demikian. Baik, tadi Bapak Pendeta menjelaskan latar belakang kehidupan orang di Efesus. Ya. Itu adalah orang-orang yang menyembah berhala ya, Ya. menyembah patung, bahkan mereka yang tidak konsisten untuk menyembah Tuhan. Lalu bagaimana kita memahami tafsiran dari teks per teks di Efesus ini ya Bang Pendeta, dari ayat 8 sampai ayat 14. Mungkin bisa lebih dibuat beberapa poin gitu tafsirannya Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Itulah kalau kita perhatikan ada beberapa poin penting dalam nas ini yang boleh kita ambil untuk lebih mudah kita memahami dasar teologisnya. Yang pertama adalah terang. Terang yang merupakan gambaran daripada Kristus itu sendiri. Karena Kristus itu adalah terang sebagaimana yang disebutkan tadi di ayat 14. Yang kedua, dampak daripada terang itu. Maka dikatakan kamu adalah anak-anak terang, bukan lagi kegelapan, bukan lagi hidup dari masa lalu, tetapi kamu memiliki masa yang baru setelah kamu menerima Kristus. Nah, Ya. peralihan itu tadi, meninggalkan kebiasaan lama menuju kehidupan yang baru. Dan itu yang saya katakan tadi bahwa ini menjadi satu pergumulan yang berat bagi jemaat-jemaat yang ada di Efesus, baik orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi. Ya. Karena ya kita juga harus memahami, bahkan seperti kita orang Batak yang sudah menerima Kristus, ya. Kalau di HKBP sudah tahun ini sudah 165 tahun, tetapi secara kenyataannya juga kita masih bergumul dengan praktik-praktik okultisme yang masih dilakukan sebagian orang Batak Kristen. Seperti itu juga lah yang dihadapi oleh jemaat Efesus. Maka penekanannya mengingat bahwa kita ini tidak sama seperti dahulu, tetapi kita sudah hidup di dalam terang. Maka terang itulah yang menjadi dasar daripada kehidupan setiap orang Kristen. Tidak ada yang lain. Karena yang pertama, terang itu terlebih dahulu menerangi kita. Terang yang ada pada kita kemudian menerangi yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin secara langsung terang dari diri kita akan menerangi orang lain kalau belum terlebih dahulu menerangi kita. Maka terang itu memperbaiki kita, mengenal apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, kemudian kita sisihkan itu sehingga kita benar-benar menjadi terang. Itu yang pertama mengenai terang. Yang kedua, bagaimana terang itu berdampak bukan hanya kepada diri kita.
berdampak juga kepada orang lain. Maka di ayat 11 tadi dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Dalam artian kita diminta sebagai orang Kristen untuk juga berdampak bagi orang lain. Berdampak dalam artian kita juga bisa mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu adalah salah, tidak berkenan di hadapan Allah, sebagaimana Paulus juga mengingatkan jemaat di Efesus tentang hal tersebut, bahwa inilah perbuatan-perbuatan yang tidak lagi boleh kamu lakukan karena kamu sekarang adalah anak-anak terang. Dan yang menariknya memang dalam tradisi Persia disebutkan bahwa hal-hal yang tidak berkenan itu, ya, Ya. kalau di bahasa kita itu, bahasa Batak itu dikatakan toka. Untuk dibilang saja sudah toka. Itulah yang disebutkan dalam nas ini tadi, ya. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan di ayat 12. Oke. Ya. Nah, yang ketiga, keterbukaan itu ada digunakan telanjangilah dan telanjang dalam artian bahwa terbuka. Ada beberapa penafsir yang mengarahkan pemahaman ini kepada bahwa kita kembali kepada esensi ketelanjangan kita di hadapan Allah terbuka. Hidup dalam keterbukaan itu, ya, dalam artian sebagaimana contohnya kita memakai baju ketika Adam dan Hawa menyematkan tumbuh-tumbuhan adalah untuk menutupi rasa malu, Ya. ya kan? Kemudian dikatakan kita terbuka di hadapan Allah bahwa tidak lagi ada yang tertutup karena Allah memang mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin itu sedikit untuk memulai dari dasar tafsirannya, latar belakangnya Pak Pendeta Sirait. Iya. Saya mencatat ada 3 tadi yang boleh ditafsirkan. Yang pertama tentang terang, Ya. yaitu Yesus Kristus sendiri adalah terang. Yang kemudian yang kedua adalah berdampak. Bila mana kita telah menerima terang itu, yaitu Yesus Kristus, kita harus memberikan dampak. Betul. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus berani menerangi yang belum terang. Karena hidup terus terang itu lebih baik daripada tidak terang gitu ya. Betul, betul. Yang ketiga tentang bagaimana kita terbuka kepada sang terang itu, dan kita pun mampu terbuka kepada semua orang, termasuk dalam hal-hal kebenaran. Ya, terima kasih Amang Pendeta untuk tafsirannya, dan menarik ini yang 3 menjadi kata kunci yang boleh dikembangkan, yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kami boleh terima dari Amang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, berangkat dari tafsiran yang sudah disampaikan tadi. Baik. Mungkin dari 3 poin atau mungkin bisa lebih dari 3 poin. Silakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sirait. Itulah sebabnya saya katakan hal ini menjadi menarik karena konteks daripada jemaat Efesus ini juga tidak jauh daripada kehidupan kita sebagai orang-orang Batak Kristen. Ya. Yang pertama mengenai terang. Yang menarik mengenai terang adalah terang itu bisa menjadi sangat mengganggu kepada orang yang tidak menyukai terang. Ya. Ya kan? Kenapa? Terang itu bisa menjadi menyilaukan bagi sebagian orang yang tidak menyukai terang. Tetapi terang itu akan menjadi satu kesukaan karena dengan terang kita bisa melihat. Iya. Ya. Jadi ada orang contoh yang tersembunyi di tempat gelap, kemudian tiba-tiba ditembak begitu dengan sinar, pasti mereka akan merasa terganggu. Ya. Karena mereka menyukai kegelapan. Oke, tetapi ada orang yang membutuhkan terang adalah untuk menunjukkan jalan hidupnya.
Maka yang pertama yang menjadi boleh refleksi bagi kita adalah terang itu adalah jalan hidup. Kristus adalah jalan hidup. Tidak ada jalan hidup yang lain selain daripada terang yang daripada Kristus. Buahnya apa? Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kasih. Itulah yang digambarkan sebagai keterbukaan tadi. Ya. Kebenaran, kasih, ya, yang dikatakan terang itu harus berbuah. Itu yang saya katakan tadi, kita harus berdampak kepada orang lain. Ya, yang kedua boleh kita ambil juga dari sini adalah bahwa dalam terang itu, ya, dalam terang itu kita diperbaiki. Terang itu menyinari kita untuk melihat apa yang kurang dari diri kita. Kemudian kita benahi. Karena kalau gelap, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang kurang dari diri kita. Ya. Jadi terang itu juga sangat berpengaruh kepada pribadi kita. Ya, jadi kita bisa memperbaiki. Rasul Paulus juga menggunakan di satu istilah seperti firman itu adalah cermin, kan? Ya. Cermin itu kita harus bercermin bahwa kita juga harus bisa memperbaiki diri. Yang ketiga, kita harus berani keluar dari kebiasaan lama yang buruk. Karena itu adalah hal yang memalukan. Dan ini yang saya katakan tadi menjadi pergumulan. Kenapa? Pergumulannya, contoh jemaat di Efesus, itu adalah sumber kehidupan mereka. Membuat patung-patung berhala. Setelah mereka tidak lagi mengerjakan itu, mereka tidak terlibat lagi secara umum di perekonomian. Bahkan ada satu masa karena perubahan yang masif, peralihan orang-orang Efesus menjadi Kristen, perekonomian pada waktu itu, pengrajin perak pada waktu itu terganggu. Ya kan? Bagaimana kita menghadapi ini? Ini juga menjadi peneguhan kepada kita, orang-orang Kristen, memang beralih dari kehidupan lama yang tidak berkenan itu sangat sulit dan penuh tantangan. Makanya di ayat yang ke-14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Orang mati di sini diartikan sebagai daripada kebiasaan yang lama yang penuh dengan dosa. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itulah kehidupan yang baru. Dalam artinya, berjalan dalam Kristus ada tantangan tetapi ada penguatan untuk beralih dari hal-hal yang buruk yang tidak berkenan. Dan ini juga tidak bisa kita pelihara juga. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa menyembah kepada dua Tuhan, kan? Kegelapan dan terang. Tidak bisa itu. Harus kepada terang. Dan yang terakhir sekali, Bapak Pendeta Sirait, Ya. maka identitas kita sebagai anak-anak terang itu akan menjadi identitas yang tidak perlu kita ucapkan, tetapi akan dilihat sebagai identitas yang dikenal orang banyak, bahwa inilah para pengikut Kristus ketika kita berjalan dalam terang dan kebenaran. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, Pak Pendeta Joni, untuk refleksi daripada nas ini. Ya, menarik tadi emang pendeta bilang kalau kita keluar dari zona nyaman, ya kan? Jadi menurut emang pendeta, zona nyaman yang bagaimana sekarang ini yang harus kita bangun, kita bangkit dari zona nyaman itu. Oke, kalau dikatakan kita zona nyaman yang bagaimana, ya adalah yang mungkin seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika kita menjadi terang, menyilaukan orang lain itu kan menjadi tantangan bagi kita. Iya. Ya bisa saja kita tinggal meredupkan saja, tidak terlalu banyak mencampuri. Oh, artinya kita nggak usah terlampau terlampau menegakkan kebenaran itu di tempat yang sesungguhnya gitu ya. Kalau tadi di kegelapan kan begitu. Iya, kalau kan, itu zona nyamannya. Itu zona nyamannya. Iya. Nah, tetapi kalau tidak zona nyaman ya harus betul-betul ya harus menegakkan kalau ini karena zona nyaman kita yang sebenarnya adalah di dalam Kristus. Ya. Ya, jadi kita tidak bisa berkompromi dengan hal tersebut sebenarnya. Iya. Zona nyaman adalah kita yang membentuk. Tetapi zona nyaman yang dinyatakan firman Tuhan pada saat ini adalah di dalam Kristus. Karena di situ ada kehidupan. Begitu.
Begitu Pak Pendeta. Baik, Amang Pendeta. Artinya menurut firman Tuhan ini kita harus berani tampil beda setelah menerima terang itu. Berani berbeda, tapi bukan membeda-bedakan ya Pak Ya. Pendeta ya. Bukan. Artinya kita harus berani meneguhkan apa itu yang benar-benar kebenaran, apa itu yang benar-benar kesalahan. Ya. Tidak memandang bulu. Betul. Siapapun itu, supaya benar yang katakan ajakan untuk bangun dan bangkit. Ya, kira-kira Bang Pendeta untuk terakhir menutup pertemuan kita ini, ulasan ini sebagai dari rangkuman dari keseluruhannya. Mungkin ada ajakan kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan podcast ini sebagai closing statement. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi berbeda di dalam kebenaran itu merupakan tantangan. Tetapi hidup di dalam kebenaran seharusnya menjadi gaya hidup daripada orang-orang yang percaya. Karena ketika kita menegakkan kebenaran itu, kita sedang menunjukkan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Itulah identitas kita. Walaupun memiliki banyak tantangan, ya, pergumulan, tetapi dalam pengharapan disitulah kita menerima kehidupan. Karena kita memiliki dasar yang jelas, kita percaya kepada siapa, dan kita juga memang hidup di dalam Dia dan oleh karena Dia. Sudah selayaknya lah kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Pemberi hidup tersebut, yaitu Kristus yang telah menjadi juru selamat kepada kita. Itulah ajakan yang sangat luar biasa. Orang Kristen adalah orang hidup di dalam terang, tidak berkompromi dengan kegelapan, maka jadikanlah hidupmu terang dimanapun kau berada. Mungkin itu. Luar biasa Bapak Ibu, Terima kasih, closing terima statementnya, jadikanlah hidupmu sebagai terang karena sudah diterangi. Karena topik minggu kita juga, Amang Pendeta, mengajak kita dan mengarahkan kita agar hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Kiranya melalui podcast ini Amang Inang, Bapak Ibu, menjadi pembelajaran yang berharga atas keterangan-keterangan dari Amang Pendeta kita. Dan kami mohon Amang Pendeta untuk menutup pertemuan ini, kami serahkan kepada Amang Pendeta dalam doa penutup. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, terlebih atas kehidupan yang Kau berikan di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi hidup kami. Kami bersyukur kami boleh bergumul dengan firman-Mu pada saat ini yang mengajak kami untuk menjadi bagian daripada kehidupan yang menerangi kegelapan, yang menjadi identitas kehidupan kami sebagai anak-anak terang yang telah menerima kehidupan baru yang daripada-Mu. Ya, kami tahu Allah Bapa, ketika kami berjalan untuk menegakkan kebenaran-Mu, akan banyak hal-hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kami. Tetapi kami lebih percaya bahwa Engkau akan memampukan kami, menguatkan kami untuk menyatakan itu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui aktivitas kami di dalam podcast HKBP 20 Kepulauan Riau ini, kami boleh berbagi firman, berbagi penguatan yang kiranya memampukan kami terpanggil sebagaimana firman-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Biarlah setiap pendengar yang mengikuti acara ini boleh terberkati dengan firman-Mu ya Tuhan, dan Tuhan juga mampukan mereka untuk turut menjadi bagian daripada saluran kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa bagi pimpinan gereja kami di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dan seluruh pelayan, begitu juga dengan jemaat yang ada di Distrik 20 Kepulauan Riau ini, kiranya berada dalam lingkupan kasih-Mu. Terpujilah Engkau, kami berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih ya Mang Pendeta buat waktu Terima kasih dan Pak Pendeta. sharingnya pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudari yang mengikuti kegiatan ini terberkati.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Horas. Horas.